Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Imal Buera dengan NIM 202007100778. Di sini saya akan menerangkan tentang resum materi 1, 2, dan 3 pada mata kuliah Property Leadership. Resum materi yang pertama yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW adalah figur pemimpin paling dihormati oleh banyak manusia. Kepemimpinan beliau sudah banyak diapresiasi dan diakui bahkan oleh para tokoh dan sarjana non-muslim. Tidak ada manusia lain dalam sejarah manusia yang dapat menandingi keberhasilan Rasulullah dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada istri-istri beliau. Jika pada suatu malam Rasulullah ingin menyambangi salah seorang ummahat al-mukminin untuk menanyakan sesuatu, beliau selalu terlebih dulu mendatangi semua istri beliau sehingga tidak ada perbedaan antara mereka dan masing-masing istri merasa bahwa mereka memiliki tempat istimewa di hati beliau. Tidak pernah sekalipun Rasulullah membebani istri-istrinya dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Dan setiap kali Rasulullah membagikan sesuatu, maka beliau akan melakukan dengan sangat adil. Tapi meski telah bersikap adil, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, inilah yang dapat kubagikan kepada istri-istriku dari apa yang kumiliki. Maka janganlah kau mencerca diriku disebabkan apa yang kau miliki dan tidak kau miliki." Cinta Rasulullah SAW yang amat besar itulah yang kemudian merasuk ke dalam hati para ummahat al-mukminin, sehingga membuat perpisahan dengan Rasulullah menjadi terasa begitu menyakitkan, menyayat kalbu. Seandainya saja Islam tidak melarang tindakan bunuh diri, bisa jadi para istri Rasulullah akan melakukan hal itu. Karena setelah kepergian Rasulullah, di dunia di mata para umat al-mukminin hanya menjadi tempat bersemayamnya segala nestapa dan duka lara. Selain bersikap lembut dan santun terhadap istri-istrinya, Rasulullah SAW juga selalu bersikap santun kepada semua wanita lainnya. Rasulullah bahkan selalu berpesan kepada umat Islam untuk memperlakukan wanita dengan baik sebagaimana yang telah beliau lakukan di sepanjang hidup beliau. Resum materi yang kedua yaitu tentang sistem ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Karakteristik perekonomian pada masa Rasulullah SAW adalah religius yang menekankan kerja kooperatif bagi kaum muhajirin dan ansor yang menyebabkan meningkatnya distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal pemerintahan Islam di masa Rasulullah jarang terjadi di Masjid dan Baitul Mal, merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam mengatur pengelolaan moneter. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Abad ke-7 yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi Islam. Mempunyai pandangan ekonominya sebagai telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Resum materi yang ketiga yaitu tentang kepemimpinan politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pada politik Islam terdapat pula sistem pemerintahan Islam yang terjadi dibutuhkan suatu kekuatan politik Islam di Madinah melalui tindakan militer dan diplomasi di luar kekuasaan utama. Masyarakat tunduk pada hukum sehingga menyatukan segala aspek yang ada di dalam masyarakat. Sistem politik yang telah dibangun oleh Nabi
Muhammad SAW merupakan awal dari sebuah pemerintahan meskipun belum kompak lambat laun aspek hukum dengan sistem tata hukum resmi pemerintahan. Walaupun pada masa itu sistem syariah belum kompleks seperti sekarang ini. Mengenai agama dan politik, jelas bahwa keyakinan dan kepercayaan Islam merupakan ajaran yang mencakup segala realitas kehidupan yang ada dalam hal ini. Berpendapat bahwa agama dan politik mempunyai dua aspek penting. Pertama, sebuah gagasan agama menjadi hal terpenting dalam keterlibatannya dalam aktivitas penting. Kedua, dari agama tersebut suatu motif aktivitas yang akan dilakukan pada dasarnya agama dan politik bukan karena agama memberikan kerincian terhadap segala aspek, tetapi agama memberikan tujuan yang umum dalam kehidupan dan membantu memfokuskan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian resume materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.